Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 5 dengan tema Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Rasulullah memiliki 4 sifat mulia, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Sifat siddiq menunjukkan kejujuran para rasul. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat fatona berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Sifat-sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani dan sederhana. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman menjadi raja, menggantikan ayahnya Nabi Daud. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Rakyat hidup tenang, tentram, dan makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Sulaiman sebagai nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam dibekali dengan beberapa mukjizat, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan bersama pasukannya. Dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung. Setelah melewati lembah Ashgalan, tempat tinggal jutaan semut, Nabi Sulaiman dan rombongan tiba di padang pasir Sanak. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa kehausan. Para prajurit berusaha mencari air tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Nabi Sulaiman lantas mencari burung hudhud yang pandai mencari sumber air. Namun burung hudhud tidak berada dalam pasukan. Nabi Sulaiman pun marah dan mengancam akan membunuh burung hudhud jika pergi tanpa alasan yang jelas. Burung hudhud pun datang dan langsung menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bercerita bahwa ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balqis. Ratu dan rakyat kerajaan Saba menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun menyuruh burung hudhud kembali ke kerajaan Saba untuk mengantarkan sebuah surat. Dalam surat itu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat surat, Ratu Balqis bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Mereka menyarankan untuk melawan Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi Ratu Balqis menolaknya. Perang hanya akan membawa korban, apalagi kekuatan pasukan Nabi Sulaiman sudah dikenal sangat perkasa. Kemudian Ratu Balqis mengirimkan utusan dengan membawa hadiah yang mewah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud terbang dan melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk mendirikan istana di Sanak sebelum rombongan kerajaan Saba tiba.
Tak lama kemudian berdirilah istana tersebut. Lantainya terbuat dari kaca dengan kolam jernih di bawahnya. Rombongan utusan kerajaan Sabah pun tiba. Mereka menyerahkan hadiah dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena kerajaan Bani Israel jauh lebih kaya daripada kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman hanya menginginkan Ratu Balqis dan rakyat Sabah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak bersedia, maka pasukan kerajaan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Sabah. Akhirnya, Ratu Balqis dan rakyatnya memutuskan untuk menerima permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pun berangkat menuju Sanak untuk menyatakan keimanannya. Sebelum rombongan datang, Nabi Sulaiman kehendak untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Asif bin Barkhia, sahabat Nabi Sulaiman yang saleh, menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis sudah berada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Balqis sampai, ia terkejut melihat singgasananya sudah berpindah. Setelah menyatakan keimanannya, Ratu Balqis pun dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman menggabungkan kerajaan Sabah dan kerajaan Bani Israel. Selanjutnya keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya yang pertama, rendah hati. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan yang ketiga, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.